Sahabat tani, mencangkul cukup 1 kali setahun. Meskipun tanahnya sekeras batu seperti ini sahabat, mencangkul cukup 1 kali setahun. Bagaimana caranya? Tanah yang sekeras batu seperti ini kita ubah menjadi tanah yang sangat subur, sangat gembur, dan sangat lembut sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Ini adalah memasuki musim penghujan, tapi di wilayah kami belum ya sahabat. Baru 1 kali hujan yang ya lumayan lah, tapi masih sangat keras ya untuk di tanahnya ini belum basah lah seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahwa mencangkul itu hanya cuma butuh 1 kali. Itu pun untuk tanah-tanah yang masih belum pernah diolah seperti ini. Jadi tanah di sini adalah tanah yang sangat liat sahabat. Coba lihat tanahnya ya. Ini tanah liat. Kalau kering posisinya ya keras seperti ini. Keras, dia bengkah-bengkah. Coba bisa dibayangkan sahabat, kalau tanah seperti ini kita gunakan sebagai media tanam ya. Bagaimana akar yang baru bisa menembus. Nah, tentunya sangat sulit sekali, dan nutrisinya teman-teman ya, nutrisinya ya sulit diambil oleh akar, oleh perakaran. Makanya pada kesempatan kali ini, meskipun kita memiliki tanah yang sekeras batu seperti ini, saya akan mencoba untuk memberikan tips bagaimana cara menjadikan tanah yang keras seperti batu seperti ini. Nanti kita akan jadikan tanah yang super gembur, super subur, sehingga bisa kita gunakan sebagai media tanam tanaman-tanaman kita sahabat ya. Jangan khawatir ya, jangan berkecil hati. Apapun jenis tanah kita, apapun jenis media kita, bisa kita ubah dari keras, dari liat, seperti batu. Nah, bisa kita tanami seperti ini, seperti sahabat ya. Jadi ini sudah kita olah selama 1 tahun, dan ini sudah tanaman yang ketiga sahabat ya. Yang ketiga ya, bener. Jadi dari tanah yang keras seperti batu seperti ini sahabat, ini ternyata bisa kita olah dengan penambahan sedikit bahan dan sedikit tips. Nah, bisa menjadi tanah yang super gembur lembut seperti ini sahabat. Tentunya perakaran dia akan sangat mudah berkembang di tanah-tanah yang lembut gembur seperti ini. Kemudian nutrisi juga akan terjaga, kelembaban juga bagus, tidak terlalu becek ya. Kalau terlalu becek nanti perakarannya juga perkembangannya nggak bagus. Nah, ini dia penampakan tanaman-tanaman yang ditanam pada tanah yang sebetulnya sangat keras sahabat. Namun ternyata dengan sedikit sentuhan saja tanaman-tanaman kita ini bisa tumbuh normal, tumbuh dengan subur sahabat. Oke, jangan berkecil hati sahabat. Meskipun tanah kita seperti ini, kita akan ubah, kita akan jadikan tanah yang sangat gembur sahabat. Nah, ini keras sekali. Oke, langsung saja sahabat. Untuk caranya, yang pertama kita harus menyiapkan pertama kita hancurkan dulu sahabat ya. Meskipun itu keras, tapi bisa kita hancurkan sahabat. Gunakan cangkul di bagian atasnya ya. Nah, seperti ini penampakan yang baru kita hancurkan menggunakan cangkul. Nah, ini pun kalau kita gunakan untuk menanam, ini nanti dia akan kembali mengeras ya, dengan pengocoran yang berlebihan atau air hujan yang berlebihan, dia akan mengeras. Nah, kalau kita proses, dia akan menjadi seperti ini ya, tetap gembur ya. Meskipun kering dia gembur, kalau terlalu banyak air juga dia tetap akan terjaga keremahannya sahabat ya. Jadi dia nggak lengket,
dia tetap gembur dan banyak mengandung nutrisi, sahabat. Oke, tentunya yang pertama bahan yang harus kita siapkan adalah pupuk kompos. Teman-teman bisa gunakan pupuk kompos atau pupuk kandang ya, bisa gunakan kohi kambing, kohi ayam, kohi kelinci, kohi sapi. Nah, intinya ini adalah pupuk organik untuk menjaga atau memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia dan biologi tanah, sahabat. Nah, seperti ini. Ini menurut saya wajib ya, karena tanah yang belum pernah kita gunakan tambahkan pupuk organik ini seperti tanah yang mati ya, kurang mikrobanya, kurang nutrisinya, kurang, kemudian kepadatannya dia full, padat sekali. Nah, seperti itu. Tapi dengan penambahan ini, nah, terbukti tanaman-tanaman bisa tumbuh subur. Yang kedua, saya gunakan arang, sahabat. Kebetulan ini arang hasil bulang ya, membulang di tempat pengrajin arang ya. Arang ini adalah limbah yang gratis diberikan kepada siapapun yang membutuhkan, nggak bayar, sahabat. Jadi kalau di tempat sahabat ada tempat pembuatan arang, silahkan minta saja ya, ini gratis, boleh diambil karena ini adalah merupakan limbah. Dan ini luar biasa untuk sebagai pembenah tanah, dia sebagai sarang mikroba, kemudian membuat kegemburan struktur dan tekstur tanahnya menjadi sangat remah, sahabat. Dia juga bisa menyimpan air dan menyimpan nutrisi dalam tanah. Makanya saya selalu sarankan tanah-tanah yang keras, liat, ini tetap menggunakan arang, karena arang ini sangat bagus untuk memperbaiki sifat kimia, biologi, dan fisik tanah, sahabat. Terutama fisik tanah, jelas dia akan menjaga kegemburan tanah kita. Oke, kita kasih air dulu supaya lembab, karena setelah ini nanti akan ada tambahan pembenah tanah, supaya pembenah tanah ini tetap hidup di tempat yang lembab. Nah, kemudian kita campur dulu dengan tanah dan pupuk organiknya tadi, sahabatnya. Jadi untuk tahap pertama ini tetap tanahnya masih agak berongkal-berongkal kayak gitu ya, karena ya memang keras, saking kerasnya ya, sahabat. Nah, kemudian sahabat, jadi tidak lupa kita tambahkan yang namanya ragi ya. Menurut saya ragi itu apa? Ragi itu adalah bahan untuk melembutkan suatu bahan yang keras. Misalnya singkong, kita kasih ragi, maka dia akan menjadi tape yang halus, lembut ya, empuk. Makanya tanah ini juga kita kasih ragi. Nah, ragi yang saya kasihkan adalah yang tadi itu adalah nitrobakter, dan yang ini adalah PSB Jakaba, sahabat. Nah, untuk pemberian ragi atau mikroba ini sebaiknya dilakukan pada sore hari, sahabat, supaya terjaga kelembabannya, tidak kepanasan, dan akhirnya dia berkembang sangat bagus di lahan kita. Nah, setelah pemberian ragi ini nanti kita masih perlu lagi penutupan ya, sahabat ya, supaya tetap terjaga kelembapannya. Nah, sebetulnya kita cangkul dulu sedikit ya, diratakan. Nah, tambah mantep, sahabat. Oke, yang terakhir kita tambahkan mulsa. Kali ini saya menggunakan mulsa jerami. Sahabat bisa menggunakan mulsa apapun ya, misalkan mulsa plastik, mulsa organik ya, seperti seresah daun. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai mulsa. Kalau ada pakai mulsa jerami ini bagus sekali. Dia nanti setelah lapuk juga akan menjadi pupuk bagi tanaman kita. Nah, ini nanti fungsi dari mulsa ini adalah supaya kelembaban terjaga, sehingga pembenah tanahnya dia akan maksimal bekerja, tanam bisa menjadi lebih lembut lagi, sahabat. Nah, seperti inilah hasilnya, sahabat tani. Jadi tanah yang sangat keras, kalau kita mau berusaha, kita niat untuk menanam, memiliki tanaman-tanaman yang sangat subur, ternyata bisa kita lakukan, sahabat ya.